Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li dzawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita doakan semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, nampaknya baju baru nih ya Bu ya. Oh iya, mantap ya. Baju baru ya, Masya Allah ya. Jadi 17 tahun semua nampaknya ya. Oke, Alhamdulillah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini adalah kajian pertama kita ketika kita setelah kita melewati bulan Syawal. Walaupun Syawal masih ada sampai tanggal 9 Mei. Jadi Syawal masih ada 3 hari lagi. Kalau ibu-ibu belum puasa Syawal, masih pengen puasa, masih bisa sampai tanggal 9 Mei. Hari ini sesuai dengan permintaan ibu-ibu semuanya, kita membahas tentang halal bihalal, hubungan kita dengan manusia. Ada beberapa dalil yang akan saya sampaikan hari ini. Dalil ini kita resapi, kita pahami, supaya kita bisa memperbaiki urusan kita dengan manusia. Tentu yang saya sampaikan ini tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Oke? Kita mulai? Lama okenya. Lama okenya ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama urusan kita dengan manusia. Kalau urusan dengan Allah itu kan sholat, puasa, zakat, haji, kurban, gitu kan? Sholat sunnah, puasa sunnah, kemudian seperti doa, zikir, itu adalah bab ibadah, bab hablum minallah. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kita juga harus membahas tentang bab hablum minan nas, bagaimana kita menjaga urusan kita dengan manusia. Karena banyak orang yang terkendala masuk surga justru bukan karena ibadahnya, tapi karena tak selesai urusannya dengan manusia. Nanti ibu mau masuk surga tak jadi. Nauzubillah. Kenapa? Suaminya nuntut sini dulu. Kenapa? Karena istri saya suka nyakitin saya. Jangan dulu masuk surga ya Allah. Kenapa utangnya belum dibayar? Tapi kurban dia semangat. Oh enggak. Enggak usah masuk surga dulu. Kenapa? Karena dia sering ngomongin saya dari belakang. Ya, jadi kita tidak selesai urusan dengan manusia. Makanya saya adalah yang sangat kekeh menyampaikan kepada jemaah, jangan kita sibuk dengan urusan dengan Allah, tapi jangan lupa juga perbaiki urusan dengan manusia. Ada beberapa dalil la haula wala quwwata illa billah.
Ada beberapa dalil yang mesti kita sampaikan tentang bagaimana kita bersikap terhadap manusia. Dalil yang pertama, dalilnya dahsyat. Apa kata dalil? La yu'minu ahadakum. Tidak beriman kalian. Ngeri ya. Tidak beriman kalian hatta sampai yuhibbu li akhihi. Kalian mencintai saudara kalian ma yuhibbu li nafsih. Seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Saya tidak memanggil ibu kalian ya, tapi ini maksudnya bunyi dalilnya ya. La yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tak beriman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Maka orang dulu beda dengan orang sekarang. Kalau orang dulu sedekahnya banyak, apa yang ada di kantong dia sedekahkan. Kita ambil sebuah kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam butuh dana untuk perang ke Tabuk. Dari Madinah ke Tabuk berjalan kaki perang. Pasukan Islam 3.000 orang, pasukan non muslim 30.000 orang. Sehingga apa kata Rasulullah kepada sahabat? Wahai sahabat, ini kita mau perang nih ke Tabuk. Kita ini kaum muslimin bersaudara, harus saling tolong menolong. Siapa di antara kalian yang mau menyumbang untuk kaum muslimin? Kalian cintakah dengan kaum muslimin? Kalau ada salah satu tersakiti, kalian juga sakit. Kalau ada salah satu yang luka, kalian juga terluka. Ayo, siapa yang mau nyumbang? Waktu itu datanglah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu itu menyumbang sebanyak 7.000 dirham. Ditanya oleh Utsman bin Affan, Umar, kamu sedekahnya berapa? 7.000 dirham. Oke, kata Utsman. Utsman itu radhiyallahu anhu, Utsman itu adalah seorang laki-laki yang sangat kaya raya. Dia menyumbang sebanyak 4.000 dirham. Lebih tinggi lagi daripada Umar bin Khattab. Nggak lama setelah itu Rasul berkata lagi, ayo sahabat, siapa di antara kalian yang mau sedekah? Kurang rupanya, kata Utsman bin Affan. Apa kata Utsman? Ya Rasulullah, masih kurang? Oke, aku tambah sedekahku 1.000 dinar. Dari 4.000 dirham naik menjadi 1.000 dinar. Lalu Rasul berkata lagi, halo semuanya, siapa yang ingin bersedekah? Masih kurang pula rupanya, kata Rasulullah. Kata Utsman pulang ke rumahnya, dia ambil 700 wasak kurma untuk sedekah. Satu wasak kurma itu sama dengan 10 kilogram kurma. Dia ambil 700 wasak. Satu wasak kurma itu sama dengan 10 kilogram kurma. Berarti 10 kilo kali 700 berapa? 7.000 kilo. Katakan satu kilo kurma itu sebanyak seharga 200.000 kali 7.000 berapa? 1,4 miliar rupiah sedekahnya kepada perang Tabuk. Apakah cukup? Rasul ngomong lagi, siapa yang ingin lagi bersedekah? Kurang juga rupanya ya Rasulullah. Lalu Utsman tengok-tengok ke kiri kanan. Dia tambah sedekahnya dengan menyumbangkan sekitar 940 ekor kuda perang lengkap dengan baju perangnya. Masih ada lagi yang mau menyumbang? Pulanglah Utsman bin Affan, ditambahnya dengan 60 ekor unta perangnya. Lalu apakah semua itu untuk perang dan dikembalikan? Tidak dikembalikan. Jadi orang dulu mencintai orang lain lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Nah, jadi apa maksudnya? Kalau kita lain ceramah-ceramah, ayo ibu-ibu sayangi tetangga. Kalau masak sayur lebihkan kuahnya. Kuah dikasihnya ke tetangga. Bayangkan bedanya dengan orang dulu tuh. Jadi tak beriman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Ini dalam hal dunia. Jadi saya jelaskan. Dalam hal dunia, silahkan kita lebihkan orang lain. Jadi kalau ada di antara kita, sedekah subuh masih 2.000. Tapi jadilah ya kan. Ustazah kemarin nyuruh sedekah 2.000, sekarang di EJ-nya pula kami ya kan. Nggak apa-apa. Jadi seperti ini ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Dalam hal dunia, kita boleh dulukan orang lain. Kita cintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Paham ya? Misalnya Bu, dalam hal dunia tuh kayak gini Bu. Kita lagi makan. Terus ada saudara kita megang perut. Ngapa kamu? Aku lapar. Ya udah, kamu dululah. Itu orang beriman. Aku masih tahan laparku. Dia mencintai orang lain seperti dia mencintai diri dia sendiri. Kan gitu ya? Dalam hal dunia boleh. Misalnya kita lagi naik motor. Tahu-tahu sama anak,
Tahu-tahu ada nenek-nenek pakai tongkat mau jalan ke pasar. Kemana nek? Mau ke pasar. Ah nenek naik aja ke sini, biar aku jalan kaki aja. Kita dulukan si nenek dibanding diri kita, itu boleh dalam hal dunia. Tapi tidak dalam hal akhirat. Dalam hal akhirat kita duluan. Baru orang. Kita lagi mau sholat, mukena cuma satu. Baru tesaruang mukena itu baru. Orang minjam. Aku mau sholat juga, aku buru-buru pinjamlah. Jangan. Ibadah kita dulu. Baru orang. Kita lagi baca Quran, baru satu huruf A. Ngapain kamu? Aku mau ngulang hafalan, mau setoran, pinjam Quran lah. Jangan. Kita dulu baru orang. Makanya boleh mengorbankan orang dengan syarat kita kurban dulu, paham? Ini kok tidak berekspresi ini semuanya nih. Itu cengang-cengang aja. Saya cepat kali kah? Ah? Terlena, tapi paham kan? Enggak aja, yang penting paham ya, oke. Nah, serius belajar, iya. Oh, saking seriusnya, iya. Iya, kira ya, oke. Ya, apa tadi lupa dah saya? Misalnya nih, kita boleh mengorbankan orang dengan syarat kita kurban dulu. Makanya kita boleh membadalkan umrah orang, kita umrah dulu. Ustazah, boleh nggak saya mengumrahkan orang tua saya? Silakan, umrah dulu kita. Makanya kalau kita pergi umrah menggunakan travel umrah, kan kadang-kadang ditemani umrah 3 kali, betul ya? Umrah pertama kita, umrah kedua orang yang meninggal, umrah kedua nanti orang yang meninggal lagi. Pertama tetap kita. Jadi, la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tak beriman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Lakukan itu dalam hal dunia. Dalam akhirat kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Boleh menghajikan orang, kita haji dulu. Boleh kurbankan orang, kita kurban dulu. Boleh minjamkan mukena sama orang, kita sholat dulu. Boleh pinjamkan Quran sama orang, kita sholat dulu. Boleh pinjamkan sejadah sama orang, kita sholat dulu. Dalam al-akhirat kita duluan. Kenapa? Karena pada akhirnya di akhirat kita ini sendiri-sendiri. Ibu di dunia aja sayang-sayang sama suami, di akhirat nanti saling tuntut menuntut. Suami tak menjalani kewajiban dituntut oleh istri, istri tak menjalani kewajiban dituntut oleh suami. Saya tak mau berceramah, saya dituntut oleh jamaah. Ibu kemudian pada akhirnya saya malas, saya nggak kajian ya, kemudian saya tidak mau hadir, akan saling menuntut di dunia, di akhirat. Jadi di dunia ini aja kita yang, bang kaulah belahan jiwaku, aku ndak hidup tanpamu. Di akhirat kalau ada suaminya utang sama ibu tagih juga nanti itu, tengoklah apalagi ini mukanya nih. Jadi kalau ibu nggak ikhlas, ibu akan tagih di akhirat. Ya, jadi nggak yakin sih kalau nggak nagih ya. Jadi ibu-ibu hati-hati ya. Jadi itu yang saya maksud. Adab dengan manusia, menjalin hubungan dengan orang, kita mesti mencintai orang seperti kita mencintai diri kita sendiri. Tapi itu kan rumit ya. Boleh nggak Ustazah saya ngasih barang bekas ke orang? Boleh. Yang kita udah nggak suka boleh? Boleh. Tapi alangkah baiknya kita kasih yang kita suka, kan gitu kan? Tapi apakah salah kalau orang ngasih yang dia tidak suka sehingga dia tidak mubazir? Enggak salah juga. Tapi kalau orang beriman biasanya dia kasih yang dia suka. Aku suka ini nih ha. Aku pengen kalian juga rasakan yang aku suka. Kasih, bagi. Nah itu jadi orang beriman. Nanti ibu kalau dipuji sama kawan mainan kerudungnya, cantik ya bu, tanggalkan. Koha. Wih baru mantap. Kok nggak terima? Cantik ya bu jilbabnya, ya udah ke rumah cabut nih ha. Itulah bahaya, nanti dipuji terus nanti sama kawannya biar keluar ya mainan di kerudung ya. Anak mau Ustazah, saya kan dikasih suami saya kerudung. Saya suka Ustazah, karena dikasihnya bukan karena barangnya suka, dikasih setahun 5 kali soalnya Ustazah. Enggak ya, enggak canda ya. Lalu kemudian canda ya. Lalu kemudian tetangga saya ngomong gini,
Cantik ya kerudungnya, masa dikasih? Tidak harus. Janganlah setiap yang menguji ibu kasih, nanti kacau saya. Siapa yang nyuruh Sazanela bang? Jangan pula gitu ya. Maksudnya itu adalah itu baik ya. Tapi masa saya kasih? Sebenarnya dikasih nggak apa-apa kalau ibu mau, nggak ada masalah. Kan boleh kita memberikan barang yang dikasih orang ke kita, boleh. Oke, nggak apa-apa, kasih yang lain aja. Jadi itu dalam hal dunia ya. Jadi dalam hal akhirat tetap kita dulu ya. Paham ya? Misalnya nih, kita lagi di Mekah Madinah. Coba nih perhatikan penting di Mekah Madinah. Saya izin betul. Kalau ada yang terlanjur salah, berubahlah ke depan. Semoga Allah izinkan lagi kita pergi umroh. Amin. Kita ini satu kamar umroh itu kan berempat. Kadang-kadang berdua. Disitulah kita belajar karakter orang. Kadang-kadang ada orang jangan tegang betul, nggak berkawan saya jadinya. Tiba-tiba ada orang yang kalau satu kamar berempat, kan kita jadi berbagai macam suku kan. Kadang-kadang di satu kamar saat umroh itu berempat, macam-macam kan karakternya. Ada yang mandinya dari jam 3 malam tidak selesai sampai jam 6. Ada yang dia duluan masuk kamar mandi, dia pula yang lambat keluar. Rasa-rasanya pengen kita mandi jam 1 malam biar nggak dia duluan masuk kamar mandi, lambat betul. Nanti kalau seandainya kita mandi duluan, dia minta tunggu. Tunggu aku, mau kemana? Tunggu aku ke masjid. Orang udah azan. Saran saya bilang sama dia, hei Fulan, minta maaf aku ya Fulan, aku pengen sholat berjamaah. Nanti aku tunggu kamu saat makan malam, atau aku tunggu kamu, kita ketemu saat makan siang, atau kita ketemu di simpang Masjidil Haram. Tapi ini jadwal sholat, aku harus duluan. Gitu. Ini nggak asik menunggu-nunggu, ujung-ujungnya nggak jadi sholat berjamaah. Akhirat kita duluan. Iya, iya kan? Saya kalau manasik umroh sampai itu pun saya bilang, Ibu, kalau ada ibu mandi aja bu. Jangan bertapa pula ibu di kamar mandi itu. Orang berempat, ada yang dia duluan masuk, dia pula yang terakhir keluar. Kalau orang duluan masuk, minta tunggu dia. Saya bukan marah sama orang yang lama mandi, walaupun di sini ciri-cirinya mandinya lama ya nih semua ya. Saya bukan, tapi saya mau sampaikan, kalau dia urusan akhirat, kita perjuangkan. Bu izin ya bu, nggak apa-apa ya, saya tinggal karena saya mau ngejar sholat berjamaah. Nanti saya ketemu sarapan pagi ya sama ibu, kayak gitu. Dan tunggu menunggu, ujung-ujungnya sholat duha baru ke masjid. Paham nih? Pernah kayak gitu, ustazah udah terlanjur ais umroh besok lagi. Gitu ya. Jadi la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Dalam hal dunia, dalam hal akhirat tetap kita duluan. Boleh kita mementingkan orang, tapi kita kerjakan duluan. Oke? Ini yang pertama. Harus clear, harus tahu mana yang mendulukan orang, mana yang tidak. Percayalah, dalil perintah yang kedua adalah dengan hablum minan nas, innamal mu'minuna ikhwah. Kaum muslimin itu bersaudara. Lanjutan ayatnya, fa aslihu baina akhwaikum. Kaum muslimin itu bersaudara. Fa aslihu, maka damaikanlah dua orang yang bertengkar. Saya ulang ya, bahwa kaum muslimin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum. Kaum muslimin itu bersaudara, maka damaikan dua orang yang sedang berselisih paham atau sedang berbenturan. Di RT, di majelis taklim, di RW, di perumahan, acap sekali, sering terkali terjadi perselisihan, betul? Perselisihan, majelis taklim perselisihan, entah karena apalah sebabnya. Maka kita sebagai orang yang ketiga tidak ada. Kalau kita sebagai orang yang ketiga tidak ikut dalam perselisihan itu, yang saya mau sampaikan, damaikan dua orang itu. Bahkan kita boleh berbohong mendamaikan dua orang yang berkelahi. Jangan kita pula yang jadi apinya. Bagi jamaah saya ingatkan, jamaah ya jamaah, pengurus-pengurus. Jangan kita sebagai jamaah semua mau kita ikuti. Urusan RT kita ikut pula. Urusan RW kita ikut pula, urusan negara kita ikut pula,
Urusan Amerika, politik internasional kita ikut pula. Urusan RT ikut pula. Pengurus taklim kita ikut pula. Semua kita mau ngikut. Sementara bacaan sujud sahwi tak hafal-hafal. Arti bacaan sholat tak hafal-hafal. Jadi saya mau sampaikan begini. Kalau ada di masyarakat kita orang yang berselisih paham, kita nggak bisa menyelesaikan, nggak bisa membantu, minimal jangan memanas-manasi perselisihan itu. Ini bantu enggak, meringankan tidak, malah memberatkan urusan orang. Ini berlaku pada semua orang. Orang berilmu pun banyak yang seperti ini. Menenangkan tidak, malah mengompor-ngompori. Apalagi dengan menyakiti. Jangan. Menambah-nambah. Nauzubillah. Kaum muslimin itu bersaudara. Ini kita malu kalau sesama Islam tidak saling menghargai. Dua nih bertengkar. Contoh ibu bertengkar berdua. Datang ibu kepada saya, Ustazah, saya itu dibilang begini sama ibu itu. Bu, tenang aja bu. Ibu mungkin salah paham aja. Ibu tuh baik kok. Kemarin dia puji ibu kok. Buang sikit untuk menenangkan. Silahkan. Ibu cerita lagi ke saya. Bu, ibu itu begini-begini. Tenang aja bu. Dia tak seperti yang ibu bayangkan. Dia bebe aja kok ketemu sama saya. Tak pernah kok dia ceritakan ibu. Aman aja nyok. Dah, akhirnya mereka berdamai. Itu boleh. Jadi jangan dibalik-balik. Ustazah, dia cerita saya begini. Kalau aku jadi ibu tak tahan aku tuh bu. Ibu sabarnya luar biasa. Aku kalau jadi ibu, aku kejar juga dia tuh ke rumahnya. Tapi ibu tuh mantap ya, luar biasa. Datanglah ibu ini. Ustazah, saya dibilangnya begini. La haula wala quwata illa billah. Enggak nyangka aku. Padahal dia tuh baik. Rajin majelis taklim. Rupanya diam-diam sepatu gelang dia itu ya. Diam-diam menghanyutkan. Oh, luar biasa ibu ya. Luar biasa. Ibu tuh sabar betul. Mantap ibu tuh ngadepin dia ya. Tapi enggak nyangka ya bu. Kok dia kayak gitu ya bu. Bapaknya dulu kayak gitu juga bu. Wala ilaha illallah. Dah berapa dosanya. Berapa dosanya. Tadi ada saya sampaikan begini. Maka tadi akan saya sampaikan begini, bahwa ketika kita tidak mampu meringankan beban, ketika kita tidak mampu menyelesaikan masalah orang, minimal jangan menyakitinya dengan menceritakannya. Kan gitu ya. Dan kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, minimal. Kalau kita nggak bisa berbuat baik kepada orang lain, minimal jangan menyusahkan. Dengan orang tua, anak muda, kalau ada dalam majelis nih, ada anak muda, udah orang mau lewat semua nampaknya. Ada ya. Ini ada ya, oke. Anak muda, oke. Anak muda. Kalau kita nggak bisa menyenangkan hati orang tua, nggak bisa membalas jasanya, minimal jangan menyakitinya. Udah, jangan mempersulit hidupnya. Ini membantu nggak bisa, asik nyakitin aja. Oke? Dah, tayo tanda oke dari tadi ya. Satu adalah kaum muslimin bersaudara, ya. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Kaum muslimin itu bersaudara, maka damaikanlah dua orang yang berkelahi. Yang kedua, innamal mu'minuna ikhwa faslihu baina akhawaykum. Ya, kaum muslimin itu bersaudara dan damai. Yang pertama tadi adalah tak beriman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri, kan gitu ya. Yang kedua adalah damaikan setiap dua orang yang berkelahi. Yang ketiga, prinsip dengan manusia. Nomor tiga adalah idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau kita nengok anak salah, kalau kita nengok suami salah, kalau kita tengok kawan salah, maka ingatkan mereka tanpa menyakitinya. Kalau melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu, tapi ada rule and regulasinya. Gak bisa ngingetin orang dengan nyakitin, tuh gak bisa. Ngingetin orang dengan menceritakannya ke orang lain, tuh gak bisa. Ngingetin orang dengan menyakiti hatinya, gak bisa. Mengingatkan orang depan orang ramai, itu gak boleh. Apa bu? Mengingatkan orang depan orang ramai, gak boleh. Karena yang namanya muhasabah linnafs, yaitu mengingatkan itu adalah dengan tutup aibnya, ingatkan dia.
Kalau dia mengingatkan orang di depan orang ramai, gayanya mengingatkan, tapi sebenarnya dia berghibah dan membuka aib orang. Ghibah itu. Lah kan bener, fakta dia salah, karena fakta itu ghibah. Kalau nggak fakta, fitnah. Maka coba kita belajar sebentar tentang ini. Bahwa idza ra'al munkar falyughayyir. Bahwa ketika melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Ubah kemungkaran dengan kayak gimana? Yaitu ingatkan jangan menyakitin. Ngingatkan jangan depan orang banyak. Ngingatkan jangan dengan berghibah. Ya. Ini pada semua level terjadi. Nauzubillah summa nauzubillah. Hidup ini cuma sementara. Ngapain kita nyari-nyari dosa gituin orang lain? Jadi begini, ada cara supaya kita bisa mengingatkan orang lain. Ada toolsnya, ada rule and regulasinya. Nggak bisa sembarang-sembarangan kita mengingatkan orang. Yang pertama, ingatkan tanpa menyakiti. Itu harga mati, nggak bisa. Pernahkah Rasulullah berdakwah dengan nyakitin orang? Kalau pernah lah, kasih tahu saya. Nggak ada. Rasulullah itu berdakwah dengan penuh kasih sayang. Kalau ada orang yang belum taat, yang masih non-muslim, selagi dia tidak menyerang agama kita, apa kata Rasulullah? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, saya jelaskan. Pertama, ingatkan orang tanpa menyakitinya. Nggak boleh depan orang ramai, nggak boleh dengan berghibah. Ya, apalagi mencela, menghina. Macam kita aja yang paling betul. Tunggu aja saat kita juga akan digitukan oleh orang. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, kembali kepada kita. Kalau kita berbuat jahat, kembali kepada kita. Nah, pertama itu. Bang, sholat bang. Dengan suami nih, ngingetin, gak boleh nyakitin. Bang, sholat bang. Iya. Sholat bang. Iya, iya. Sholat lah bang. Iya, iya. Bang, sholat lah bang. Dosa tang masing-masing. Ribut aja kau. Matilah bang, bang. Gak bisa. Gak bisa. Suka hati lah bang. Yang penting aku udah ingatkan. Kata Ustazah Nela, kalau ada orang salah, ingatkan. Aku udah ingatkan. Gak mau juga kau, terserahlah. Gak bisa. Gak bisa. Ngingatkan gak boleh nyakitin. Sabar itu harus bertahan. Isbiru sabiru warabitu. Sabar bertahan dalam kesabaran. Dalam dakwah harus sabar. Gak semua kata kita didengar orang. Gak semua orang baik dengar kata cakap kita. Kadang-kadang dibilangnya kita so alim. Karena kita baru mengaji, kita ingatkan dia, dibilangnya kita so ahli surga. Kalau saya masih muda dulu saya bantah, tidak apa-apa saya so ahli surga daripada lu so ahli neraka. Tapi kan tak boleh pula. Dulu waktu muda ya kan. Jadi seperti itu. Wah, suami saya tetap nggak sholat Ustazah. Pertama, ingatkan tanpa menyakiti. Itu harga mati. Fix, no debat. Yang kedua adalah khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan, ingatkan orang dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa dia. Jangan ibu gunakan bahasa yang tinggi. Bang, sholat bang. Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Kayak abang nih orang mendustakan agama. Siapakah mereka yang lalai dalam sholatnya? Kayaknya muka abang nih muka-muka ahli neraka. Jangan. Ingatkan pakai bahasanya. Entah dengan bercanda, entah dengan bergurau, entah dengan merangkul, entah dengan menghargai. Dakwah itu kan seperti itu. Merangkul, menghargai, bergurau, tanpa menyakiti, tanpa berdusta. Kan begitu ya. Rasulullah SAW begitu lifestyle dakwahnya. So nggak bisa dengan cara gunakan bahasa yang terlalu tinggi, nggak bisa. Ini orang nih ngomong apa lah terlalu tinggi, nggak bisa. Gunakan bahasa sesuai dengan kadar kemampuan orang yang mendengarkan kita. Oke? Dan kemudian yang ketiga, cara kita mengingatkan orang, wala taqanatu mir rahmatillah. Kita ingatkan, jangan menyakiti. Gunakan bahasa yang sederhana, yang dia pandai, yang dia bisa mengerti. Dan yang paling penting, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Suami tak sholat, kita risau karena kita pengen sama dia nanti masuk surga. Anak tak sholat, kita risau karena kita pengen saat kita meninggal dia mendoakan kita. Ya, menantu tak sholat, kita risau karena anak kita di bawah pengawasannya, dia walinya. Menantu laki-laki tak sholat, kita risau karena anak kita itu adalah suaminya menjadi wali bagi anak kita. Kita pengen mereka semua taat, karena kita pengen semua masuk surga.
Walaupun kita tahu bahwa semua kita ini masuk surga itu masing-masing. Dosa dan pahala masing-masing. Tapi kan nggak kayak gitu. Kita pengen semua masuk surga. Makanya kita risau mereka itu tidak taat. Wah, tapi susah saja. Diingatkan tidak mau, diingatkan tidak mau. Beradik yang ngerti agama cuma kita sendiri. Ya belum tentu kakak kita ikut pengajian, belum tentu adik kita ikut pengajian. Maka perbesarlah rasa cinta. Kurangi yang namanya perbedaan. Jangan putus asa dalam mengingatkan mereka. Sabar, sabar. Jangan sampai kita mengingatkan orang dengan menyakitinya. Yang terjadi adalah kita ikutan dosa. Emang kalau kita mengingatkan orang dengan menyakitinya, dia berubah, kita pahala. Dia berubah, kita pahala, tapi nyakitinya tetap berdosa. Paham? Satu, cintai orang seperti kita mencintai diri kita sendiri. Yang kedua, damaikan dua orang yang sedang berkelahi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ingatkan orang yang salah dengan cara yang benar. Tidak boleh dengan cara yang tak baik. Ada 3 cara mengingatkan orang. 1, jangan nyakitin. 2, gunakan bahasa yang sederhana. Kita tidak perlu terlihat pintar. Kita hanya ingin orang paham dengan apa yang kita katakan. Kemudian yang ketiga adalah jangan putus asa. Setiap usaha kita menyampaikan kebaikan tidak mungkin Allah sia-siakan. Kita pengen satu keluarga masuk surga. Kita pengen abang kita, adik kita, semuanya. Kita pengen semua masuk surga. Jangan putus asa. Entah kalau kita meninggal, mereka taubat dan mendoakan kita. Kan kita nggak tahu. Jangan begini deh, kalau bentuk ini gaya kau nak. Kalau mak meninggal cemana nanti nak. Jangan. Kan belum meninggal lagi. Paham ya? Oke. Dah? Nah ini 3 dalil. Terakhir. Apa pakem kita atau urusan kita dengan manusia, maksudnya yang menjadi momentum kita. Dalil yang keempat adalah kalau kita punya masalah dengan manusia adalah fa'fu wasfahu watabayyanu. Kalau ada orang salah, maafkan mereka. Jangan nyimpan-nyimpan dendam, Bu. Nggak ada gunanya dendam itu dikantongin. Yang kita kantongin itu rezeki untuk bisa kita zakatkan. Dendam jangan dipegang. Dendam itu ibarat benalu dalam tubuh kita. Kita sehat tapi di dalam sakit. Apa enaknya nyimpan dendam? Tidur ndak enak, mau makan nggak enak, bangun tidur perasaan nggak enak. Seperti kita menyimpan beban. Dendam itu beban. Dendam itu buruk bagi kita. Seperti kita sakit, kita sehat, tapi di dalam kita nyimpan penyakit. Ya kan, entah penyakit kita, nauzubillah, entah apa. Maka maafkan orang lain dan pastikan kita memaafkan orang lain dari lisan, hati dan perbuatan. Saya ulang, lisan, hati dan perbuatan. Saya ulang, lisan, hati dan perbuatan. Memaafkan orang harus 3. Ustazah saya udah maafkan dia, tapi kalau arisan saya tidak mau nengok hidungnya. Nah itu bukan maaf namanya. Itu maaf sambalado namanya. Ustazah saya maafkan dia, tapi kalau dia ikut arisan, saya duduknya sana. Kalau dia duduk sana, saya duduknya di sini. Saya bilang tuh malu-malu kucing tuh Bu. Itu bukan maaf namanya. Karena perbuatan dia tidak mencerminkan dia memaafkan orang. Atau sebaliknya, dia maafkan. Bu, maaf lahir batin ya. Iya, dalam hati meninggal aku cepat Bu. Berarti kan hatinya tidak memaafkan. Udahlah, kita ini semuanya sama. Semua orang yang hadir dalam majelis taklim, semua orang yang ikut kajian-kajian online, semua orang-orang yang ikut melihat mendengarkan saya online dan offline, saya yakin kita semua punya visi yang sama, cita-cita yang sama, yaitu pengen hijrah ke jalan yang benar, pengen masuk surga, karena dunia ini begitu sulit. Maka kita pengen pas meninggal kita masuk surga. Selesaikan urusan dengan manusia. Kurangi bikin salah dengan manusia. Kurangin ngomongin orang. Kurangin buka aib orang. Nasihati orang dengan cara yang benar. Kalau nggak bisa meringankan beban orang, minimal jangan nyakitin orang. Kalau pakem-pakem ini kita gunakan, kita hati-hati, pelan-pelan kita perbaiki, kita masukkan bengkel. Sembari kita meningkatkan ibadah kepada Allah, mengumpulkan ilmu hablum minallah, mengumpulkan ilmu-ilmu ibadah, insyaallah selesai meninggal husnul khatimah masuk surga. Amin Allahumma amin. Demikian dari saya, enggak usah panjang betul nanti lupa pula kaji itu. Apa kaji tadi? Pokoknya gitulah. Itu berarti ya. Apa ceramah tadi mah? Pokoknya gitulah.
Apa ceramah ustazah terima? Pokoknya mantap kajiannya. Apa isinya? Pokoknya mantap. Itu pula nanti tidak teringat kan. Demikian wallahu alam bisawab ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, wa taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bisalam wa dakhinal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar riyal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fanzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribu, wa in kana rizquna haraman fatahiru, wa in kana qalilan fakathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.